Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu hukum Islam mengenal 3 macam prinsip elastisitas. Pertama, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Misalnya sholat, ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dalam satu kondisi yang sempit, zuhur dan asar boleh digabung jadi satu, namanya menjamak sholat. Berubah hukum karena keadaan. Andai kata masih lebih sempit lagi waktunya, boleh dengan mengqashar sholat, zuhurnya 2, asarnya 2, dikerjakan secara jamak. Dalam bepergian jauh orang boleh tidak berpuasa. Taklilut takalif, menyedikitkan beban. Yang kedua, prinsip elastisitasnya ada haraj, meniadakan beban. Sholat wajib berdiri kalau sanggup, tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk berbaring, berbaring tidak sanggup, sholat pakai isyarat. Sholat pakai isyarat tidak bisa, sholat dalam hati. Sholat dalam hati masih tidak mampu, disolati. Kalau sudah dalam hati tidak mampu kan sudah innalillah namanya itu. Saudara hadirin yang saya hormati, ini prinsip adamul haraj. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Angkat beras tuh 100 kilo, nggak kuat pak, 30 kilo dulu, ntar balik lagi, lama-lama juga habis. Apa yang belum bisa dikerjakan seluruhnya, jangan ditinggal semuanya, yang mampu dulu kerjain. Pak, saya kalau sembahyang 5 waktu belum bisa pak. Masa di antara 5 waktu nggak bisa semua, cari yang bisa dulu dah. Nanti dulu pak, saya hitung-hitung. Kalau subuh udah jelas belum bangun saya. Zuhur baru pulang sekolah panas. Asar latihan poli. Maghrib bisa pak, maghrib bisa. Iya dah, maghrib aja dulu incer dah. Kapan lu datang gua kerjain lu maghrib? Bertahap. Nanti sudah sholat maghrib, ya Allah saya sejak sholat maghrib kok jiwa tenang, pikiran lapang. Tambah isya, kali-kali aja enteng jodoh, umpamanya tambah isya. Bertahap, jangan mentang-mentang saya ngomong begini lalu sampai mati maghrib aja. Bukan itu yang saya maksud, ini cuma sekedar tahapan. Bertahap. Wong kita begitu lahir saja cuma minum air susu ibu kok. Besar sedikit baru pisang Ambon, besar lagi kena nasi, besar lagi bubur, sudah besar betul tahu jengkol masuk. Tapi kalau begitu lahir langsung dikasih tahu kan tentu lain perkembangannya nantinya. Bertahap. Prinsip yang ketiga, at-tadrij fit tasyrih, bertahap di dalam menerapkan hukum. Ingat peristiwa bagaimana Al-Quran mengharamkan arak. Tidak sekaligus. Mula-mula cuma mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Arak itu ada gunanya dan ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar daripada gunanya. Belum diharamkan, baru diberikan gambaran bahwa manfaatnya ada, tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.
Buat apa nyari jarum kalau kampak hilang? Mulai agak menjauh. Setelah mulai agak menjauh, turun peringatan kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kamu mabuk. Sehari semalam sholat 5 kali, 5 kali mereka harus berjaga jangan sampai mabuk. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ketika dirasakan sudah kuat betul, baru turun ayat innamal khamru wal maisir, dan selanjutnya rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan, jauhi kalau kamu mau jadi orang yang beruntung. Berhentinya nggak kaget. Kenapa? Sebelumnya udah dikasih sen lebih dulu. Coba kalau dikerasin, meletak, haram. Orang Arab bilang, apaan yang gue demen banget diharamin. Ini namanya at-tadrij fit tasyri', bertahap di dalam menerapkan watak daripada hukum. Saudara hadirin yang saya hormati, begitulah prinsip hukum di dalam Islam, keadilan di dalam Islam, sehingga revolusi di bidang hukum ini memberantas hukum rimba yang berlaku di kalangan masyarakat Quraisy, menegakkan hukum berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembaruan yang ketiga di bidang hukum. Yang keempat yang dibawa oleh baginda Nabi, pembaruan di bidang ilmu dan peradaban. Ayat yang pertama turun saja sudah menjadi lambang, saudara. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Jauh sebelum orang punya program PBH, pemberantasan buta huruf, ayat yang pertama turun saja sudah iqra, bacalah. Ini kan artinya umat Islam tidak boleh menjadi orang yang buta huruf. Dia harus pandai membaca, karena dengan membaca banyak manfaat. Ilmu tambah, bahasa makin baik, nuansa pandangan makin luas. Bacalah alam ini, bacalah Al-Quran, bacalah buku-buku ilmiah. Membaca ayat yang pertama kali turun, walaupun itu dikhitab kepada baginda Nabi, tapi kan juga ditujukan kepada kita semua. Jangan menjadi umat yang terbelakang, baca saja nggak bisa. Kalau perlu pelajari bahasa orang lain. Kata Imam Ali, man alima lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipuan kaum itu. Ngerti bahasa Belanda, insya Allah nggak ditipu Belanda, kan gitu. Ngerti bahasa Jerman, nggak bakalan dibohongin Jerman. Tidak ada ruginya. Lalu banyak ayat Quran menggugah semangat berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, fatafakkaru ya ulil albab. Tidakkah kau gunakan akalmu, tidakkah kau gunakan daya pikirmu, tidakkah kau analisa, tidakkah kau perhatikan? Ayat menantang, afala tanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan Allah? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan oleh Allah? Lihat. Apa lihat cuma dengan mata telanjang? Udah saya lihat. Bukan lihat itu yang dikehendaki. Lihat, pikiri, renungkan, pelajari, yang ujungnya akan sampai kepada pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang engkau ciptakan sia-sia. Dulu orang berpikir, buat apa Tuhan bikin nyamuk? Ngeres, tidur jadi terganggu, gatel. Allah sendiri jawab, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu bikin perumpamaan seperti nyamuk. Apa yang lebih kecil dari itu? Tuhan kan maha besar ya. Iya, kok nyamuk dia bikin? Buat apa kayak gitu kecilnya? Ganggu orang tidur, nggak ada manfaatnya. Belakangan baru ternyata lemahnya otak manusia. Pertama, baik, nyamuk kita bilang kecil. Sampai sekarang profesor mana yang bisa bikin nyamuk? Nyamuk-nyamukan mungkin.
yang bagaimanapun tinggi ilmu pengetahuannya, bikin nyamuk aja yang kecil nggak bisa, bagaimana mau sombong berhadapan dengan ilmunya Allah? Di lain pihak, nyamuk yang dibikin Allah itu dipelajari. Oh, kalau nyamuk ini racunnya begini, nyamuk ini racunnya ini, obatnya mesti pakai ini, dipelajari. Lalu ada orang jadi dokter lantaran belajar nyamuk. Yang lain berpikir, ini bagaimana cara ngusirnya nyamuk ini, dirikan pabrik obat nyamuk. Lalu jadi ada orang pengusaha lantaran apa? Nyamuk, saudara-saudara. Ma khalaqta hadza batila, tidak satu pun yang diciptakan Allah sia-sia. Cuma kita saja barangkali yang belum sanggup membuka tabir rahasia dan hikmah di belakang itu. Bagaimanapun kecilnya menurut pandangan kita, tidak satupun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Maka Quran membuka pintu seluas-luasnya bagi umat Islam untuk menimba ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Semangat macam inilah dalam kurun sejarah Islam yang telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan terkenal kelas Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, Ibnu Hizam, Ibnu Taimiyah, Imamul Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan puluhan ribu lagi tokoh-tokoh lain, baik di bidang ilmu agama, filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu falak, dan lain sebagainya. Dikala umat Islam tidak membeda-bedakan ilmu, oh ini ilmu agama, oh ini ilmu umum, tidak. Pokoknya ilmu boleh rakus. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini, tidak boleh iri hati kecuali kepada dua macam manusia. Ada dua manusia yang boleh kita iri. Pertama, orang kaya yang mempergunakan hartanya di jalan Allah, itu boleh ngiri. Ngirinya bagaimana? Wah juga kalau kaya pengen begitu, itu kan ngiri namanya. Kaya harta banyak tapi rajin sedekah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pesantren, memakmurkan majelis taklim, menyantuni yatim piatu. Orang kaya macam itu boleh kita iri. Bukan iri lalu dendam sama dia, bukan. Tapi irinya, kalau saya kaya, saya pun ingin begitu. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya boleh ngiri, dalam arti saya pun kepengen jadi orang alim dan mengamalkan ilmunya. Bukan orangnya yang diiriin, sifatnya. So kalau orang yang diiriin nanti nyari lamparan. Orang kaya biar dia mati buru-buru dah. Orang alim laku banget, nggak mau mampus sekalian. Itu iri yang salah pasang namanya. Dalam hal ilmu memang kita harus rakus, boleh rakus kepada segala macam ilmu, sehingga tiap makin tambah ilmu makin terasa kebodohan kita. Makin bertambah ilmu makin tahu kita bahwa yang kita belum tahu masih sangat banyak. Apalah artinya setetes air yang diambil dari laut? Itulah ilmu manusia ketimbang ilmunya Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir saudara, yang kelima, pembaruan yang dibawa oleh baginda Nabi mengangkat harkat, martabat dan derajat kaum wanita. Dahulu wanita nilainya rendah, mereka dilahirkan seolah-olah cuma untuk sekedar melahirkan. Nabi mencanangkan satu ajaran luhur, an-nisa'u imadul bilad, iza salahat salahal bilad, wa iza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara, kalau baik wanita baik negara, kalau rusak wanita hancur negara. Maka perempuan walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, sangat menentukan. Bersyukurlah ibu-ibu karena Islam telah mengangkat martabat kaum wanita. Belajar silakan sama pandainya dengan laki-laki, ibadah silakan sama giatnya dengan laki-laki, tapi jangan melampaui kodrat kewanitaan. Sebab emansipasi yang melampaui kodrat sebagai wanita pada akhirnya hanya akan merendahkan derajat martabat kaum wanita itu sendiri. Nah saudara-saudara,
inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.